Sebetulnya nikah sama istri saya kebetulan mualaf, cuman lebih lama mualaf. Itu pun niat saya cuman formalitas. Karena istri saya muslim, saya nikah harus secara muslim. Akhirnya saya nikah muslim, syahadat. Dulu di awal waktu beliau silaturahim ke Al-Jalil 1, beliau masih non-muslim. Masih non-muslim, itu pun masih bawa perempuan. Bawa cewek. Setiap minggu gonta-ganti. Gonta-ganti cewek. Ceweknya lagi Pak muslimah pakai jilbab lagi. Masya Allah. Jilbab. Saya sampai mangkel kadang, wah ini kurang ajar bener ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami hari ini kedatangan sahabat lama, Masya Allah. Saya sangat bangga dan berbahagia sekali. Beliau seorang sahabat lama yang bergelut di bidang bisnis dulu, Masya Allah, dan macam-macam gue ya. Iya betul. Berapa tahun? Sampean kenal saya masih non-muslim. Ya betul, makanya nanti kita akan cerita panjang lebar, kita akan memperkenalkan beliau dan banyak inspirasi yang sebenarnya insya Allah bukan cuma Anda atau teman-teman sekalian, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, saya pun mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Ketika hari ini padahal 2 tahun ya kurang lebihnya masuk Islam, nanti beliau akan kita dengarkan cerita beliau. Ini Masya Allah, saya mendapatkan banyak surprise ya dari sikap beliau, kemudian dari keislaman beliau, Masya Allah. Baik, untuk sementara kita hanya ingin menyampaikan sebagai pembuka saja, dan saya akan memberikan waktu untuk beliau untuk memperkenalkan nama dan sekilas saja tentang kehidupan sebelum masuk Islam, yang mana ini akan memberikan kita masukan dan juga memberikan kontribusi keimanan insya Allah. Baik, kami persilahkan saudara saya. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap sana. Di sini juga boleh. Perkenalkan, nama saya Tino. Biasa dipanggil ya Mas Tino. Sebelum masuk Islam, agama saya Kristen Protestan. Itu pun saya tidak pernah ke gereja atau ke tempat ibadah yang lain. Jadi cuman formalitas di KTP saja, itu saja. Pemahaman saya waktu itu cuman percaya Tuhan itu ada, neraka surga ada, baik jahat hitam putih, itu saja sudah, secukupnya itu. Nikah pun, sebelum nikah sama calon istri saya ditanya, agamamu apa? Tak jawab, Pancasila. Istri saya sampai gedek-gedek, ini orang bener apa tidak. Jadi agamanya Pancasila itu ngarang-ngarang atau pernah terinspirasi gimana kok? Tidak ada, jadi itu cuma langsung terucap gitu. Karena ya itu tadi, saya percaya Tuhan itu ada, cuman saya nggak pernah ke gereja pun, enggak saya. Gitu. Sebetulnya nikah sama istri saya kebetulan mualaf, cuman lebih lama mualaf. Itu pun niat saya cuman formalitas. Karena istri saya muslim, saya nikah harus secara muslim. Akhirnya saya nikah muslim, syahadat di Surabaya. Ada dikasih, setelah mengucap syahadat dikasih formulir kayak gitu. Nah setelah nikah, ya itu pun istri saya aktif, sholat rajin segala macam, sampai saya disuruh sholat, disuruh ngaji, tak jawab iya gitu toh. Tapi nggak tak kerjakan. Jadi itu di awal masuk Islam ya. Artinya ini masuk ke pertanyaan yang saya sudah siapkan. Jadi motivasinya masuk Islam hanya sebatas ingin nikah saja. Iya. Gitu? Oh, Masya Allah. Sebatas ingin nikah karena istri saya muslim, mualaf lebih lama, itu saja. Soalnya istri saya bilang, aku tidak mau masuk agamamu. Akhirnya karena seperti itu, berarti kan salah satu harus ngalah. Nah, akhirnya saya memutuskan, ya sudah, aku ngalah. Itu saja. Terus itu kan untuk tujuan pernikahan. Kemudian bagaimana tanggapan keluarga?
dan mungkin menjadi beberapa lika-liku tantangan atau bagaimana kira-kira? Alhamdulillah kalau di keluarga saya kebetulan menganut ya demokrasi, jadi bebas gitu. Sampai detik sekarang pun mama saya masih Kristen gitu. Jadi anak-anaknya nggak dilarang, terserah sudah. Jadi ngertinya mama agama itu semua itu baik gitu loh. Yang tidak baik cuman oknumnya. Oh ya, gitu. Itu saja. Akhirnya mama beri kebebasan. Malah sekarang visi misi saya, mama mau tak ajak masuk Muslim, Islam, tapi nggak semerta-merta, ayo mah masuk, nah nggak boleh. Ya. Tapi kita harus, yaitu tadi memperkenalkan Islam yang baik seperti ini. Contohnya karena mama ini perempuan, akhirnya saya menyuruh istri saya suruh mencari ustazah, tak undang ke rumah. Gitu. Oh iya, jadi melalui proses diskusi, ya, tanya berpikir jawab bareng gitu. Jadi saya percaya kan gini, yang namanya batu kalau tiap hari ditetesi air itu bakalan berubah. Gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sambil berdoa saya sama Allah, ya Allah mudah-mudahan mama saya dikasih hidayah. Amin, amin, amin. Ya, Masya Allah, doakan semuanya dimanapun Anda berada untuk harapan beliau, mamanya bisa segera menyusul masuk Islam, Masya Allah. Lalu begini kok, ini yang saya rasakan sampai detik ini, sepertinya Koko ini, mohon maaf saya sebut dari dulu memang sebut beliau Koko karena etnisnya Cina ya, Masya Allah. Begini, kan motivasinya jelas, artinya tidak tulus lillahi ta'ala untuk masuk Islam. Saat ini saya melihat Koko ini Masya Allah luar biasa. Jadi di dalam ketekunannya, kekuatannya, komitmennya di dalam memegang ibadah sholat pada khususnya. Lah, bagaimana prosesnya itu kok sampai terjadi seperti itu? Perubahan yang dialami Koko ini sejak kapan? Kalau boleh saya tahu. Itu semenjak saya dapat hidayah. Setelah dapat hidayah pun itu tidak semerta-merta saya menjalankan sholat 5 waktu, awal waktu berjamaah. Tidak. Jadi ada prosesnya juga. Karena saya itu suka, waktu itu ya sampai detik ini pun saya tetap masih mencari kebenaran-kebenaran tentang Islam. Jadi Islam kayak gimana yang mau ditunjukkan ke saya. Akhirnya saya mencari sendiri. Karena saya sukanya dengan melihat dakwah-dakwah tentang ada ustadz ini, habib ini berdakwah, itu saya lihat, saya tonton, habis itu saya renungkan, saya terapkan di sehari-hari. Akhirnya ya saya menemukan, jadi tentang sholat itu, sebetulnya sholat itu tidak mudah, sulitnya minta ampun. Itu butuh komitmen, pengorbanan, dan butuh tekad yang kuat. Jadi awalnya itu ya sebetulnya ya dari saya melihat dakwah itu, waktu itu ada, kalau tidak salah ya dari Jawa Timur, Habib dari tidak tahu dari Malang atau Tuban, Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi waktu itu bercerita tentang sholat. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Dijawab, sholatlah awal waktu, berjamaah, tepat waktu. Nah, akhirnya dengan gitu saya penasaran, apa maksudnya ini gitu loh. Sedangkan saya ini sudah sholat waktu itu, cuman masih seenaknya sendiri. Kadang injury time, meh masuk maghrib, meh masuk asar. Nah, akhirnya karena saya waktu itu punya guru, akhirnya saya tanya ke guru saya, Pak, saya ini mau tanya tentang sholat. Kok saya lihat di situ ada yang menjelaskan sholat berjamaah tepat waktu dan awal waktu. Itu maksudnya gimana? Nah, guru saya itu sendiri kaget. Loh, kok bisa bertanya seperti itu? Akhirnya singkat cerita dikasih perumpamaan sama guru saya. Sampai detik ini saya ingat perumpamaan itu. Jadi beliau bilang begini, gini Mas, misalnya sampean, tak kasih contoh, sampai ini jadi bos, punya karyawan gak usah banyak-banyak Mas, 10 orang. Saya jamin sudah karyawannya sampean 10 itu ndak mungkin rajin semua.
mungkin ada yang malas, Ya. ada yang datangnya telat. Mungkin yang paling jelek pun ada yang mencuri. Nah, sampean sebagai bos, milih yang mana? Ya saya jawab, milih yang rajin, Pak. Punya karyawan males itu sebel, Pak. Sudah digaji bulanan, apalagi kerjanya males, minta gaji naik. Tambah sebel itu, Pak. Akhirnya guru saya bilang, ya itu Mas jawabannya. Allah cinta sayang sama hambanya yang sholatnya rajin, awal waktu, berjamaah. Terus saya diperumpamaan lagi, sampean kalau sudah punya karyawan itu rajin, loyal sama sampean, jujur, sampean sebagai bos, mau nggak naikkan gajinya? Ya mau, Pak. Mau nggak ngasih bonus? Ya mau, Pak. Begitu juga Allah, Mas. Lek sampean sudah rajin, sholatnya, komitmen, awal waktu, berjamaah, sampean nggak usah berdoa sudah. Karena nggak usah minta sudah, karena Allah sudah ngerti kebutuhannya sampean, bukan dikabulkan doanya sesuai keinginannya sampean. Kalau semua manusia ini dikabulkan sesuai dengan keinginannya, itu kiamat lebih cepat. Masya Allah. Bilang gitu. Akhirnya saya termotivasi. Saya wis komitmen, tak coba akhirnya. Beriringnya waktu itu luar biasa emang. Yang dirasakan gimana ya? Yang dirasakan yang awalnya dulu malah saya ya punya toko. Terus dari sekarang setelah saya muslim, saya malah nggak punya toko. Buka di rumah 100%. Itu pun buka di rumah, nggak berupa ada etalase dipajang, nggak ada. Pure, kayak kita bertamu ke rumah seperti itu sudah. Iya. Jadi saya memang merasakan perubahannya luar biasa. Dulu beliau sibuk sekali dengan tokonya yang ini, tokonya. Kalau tidak salah di depan, di belakang juga ada. Jadi sekarang beliau tidak pakai etalase juga ada di rumah dan tetap jual beli laptop ya. Mobil cuman, juga. Mobil disambil. Cuman fokusnya emang di laptop. Itu pun cuma melalui media online, Facebook gitu saja. Servis juga melayani. Servis melayani, cuman untuk khusus nyervis mesin itu tak lempar lagi. Oh begitu. Jadi untuk areanya Banyuwangi ya? Banyuwangi. Masya Allah. Cuman ada pembeli dari Banyuwangi, ya via kirim, itu sudah. Jadi salah satunya motivasi terbesar dari Koko ini sehingga bisa melepas banyak pekerjaannya, atau dia awalnya dengan menggunakan media toko atau stand ya, sekarang kerjanya dari rumah, jadi online saja. Masya Allah. Jadi rasa, kalau boleh kami terjemahkan, tawakal beliau itu luar biasa. Masya Allah. Iya, jadi terus terang begitu saya muslim, ketenangan itu saya dapat. Jadi saya nggak khawatir besok mau makan apa, itu nggak khawatir sudah. Yang penting ya itu tadi, begitu kamu sudah dengar adzan, segeralah kamu adzan, jangan ditunda-tunda. Segera sholat maksudnya? Ya sholat sudah, tinggalkan semua itu masalah dunia sebesar apapun sudah. Karena apa? Ini yang manggil ini yang punya dunia dan akhirat. Bukan presiden, bukan jenderal. Ini di atasnya presiden jenderal itu sudah. Dipanggil presiden aja segera gitu ya. Logikanya gitu aja. Kita dipanggil bos. Nanti kamu masuk ya jam 8. Pasti kita tuh masuk nggak jam 8. Kurang jam 8. Kita datang ngadep ke bos. Lah ini yang manggil sing punya dunia, yang nyiptakno kita kok. Masya Allah. Itu loh. Akhirnya ya itu sudah saya ibadah terus awal waktu luar biasa. Ada teman pun yang keluh kesah, Mas, kok kerjaanku sepi gini-gini. Saya cukup bilang, perbaiki sholatmu. Oh, Masya Allah. Itu saja sudah, sholatmu perbaiki. Malah saya kasih tempo 1 bulan, kalau kamu sudah melakukan sholat awal waktu, berjamaah, tepat waktu, semangat, insya Allah nggak usah nunggu 1 bulan, sudah 1 minggu. Tak jamin gitu, sudah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tak suruh bawa sandal, tapo ono aku. Gitu sampai ya? Sudah, sampai bilang gitu. Karena saya ini yang menjalankan, sudah merasakan gitu. Jadi nggak usah
dukun apa minta sikap gitu. Sholat itu sudah kuncinya di sholat gitu. Walaupun kemarin pandemi 2 tahun, saya bilang janganan cuma 2 tahun, seumur hidup sudah pandemi. Enggak Seumur khawatir hidup ya? sudah nggak khawatir Masya sudah. Allah, Masya Ya itu tadi kuncinya dipegang. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu, awal waktu, berjamaah. Itu saja Masya kuncinya. Allah. Jadi saya menangkap itu, Masya Allah, luar biasa kok. Karena begini, kita melihat dari teman-teman Muslim, ya kadang saya sendiri pun juga tidak sehebat Koko dalam memegang prinsip itu. Kira-kira menurut Koko rahasianya apa, dan apa pesan-pesan Koko untuk kita-kita semuanya ini supaya begitu kuat memegang bagaimana caranya menjaga sholat? Nah, seperti itu, Kok. Awalnya itu walaupun awalnya terpaksa, kita melakukan itu terpaksa. Itu terus, ibaratnya kita itu kayak latihan naik sepeda. Kita naik sepeda aja jatuh, masa kapok? Ya. Naik sepeda terus, sama sholat itu pun juga gitu, walaupun berat, terus jangan kalah sama. Karena apa? Karena berat itu, karena yang membuat berat itu karena diri kita itu terlalu banyak, yaitu tadi setan itu sudah. Terlalu banyak mikir juga. Terlalu banyak mikir sudah. Emang sebetulnya cuma sepele, alah sholat itu enggak sampai 5 menit. Kalau sholat itu mudah, kenapa waktu adzan masjid itu sepi, pasar itu rame? Ya itu, makanya saya bilang sholat itu berat. Tapi emang harus terbiasakan. Apalagi saya lebih senang malah begitu saya mau sholat diturunkan hujan, tambah senang. Oh gitu? Oh, tambah apa senang. hubungannya? Karena pemikiran saya, Allah itu melipat gandakan. Oh gitu, jadi Itu ada pasti perjuangan sudah. gitu ya? Masya Allah. Begini, logikanya gini, kita ini manusia dikasih akal dan pikiran. Ketika kita dikasih hujan, kita mau berangkat sholat, sama kayak kita ujian sekolah, diuji, ada ujian, itu pun ya gitu. Jangankan ujian sudah, kita istilahnya berpacaran, disuruh sama pacar kita, nanti kamu kesini ya jam 7, ternyata kita nggak tahu, ternyata mau berangkat hujan lah, ada ban motor gembos, kita lo berusaha Iya. datang, karena kita ini manusia kan dikasih akal dan pikiran. Oh iya, banku bocor ini gimana cara? Oh yo, sekarang ada Gojek, ada Grab. Sama ketika kita ibadah, sholat, diturunkan hujan, kita kan dikasih akal pikiran. Oh iya, ada payung. Oh iya, kalau kita punya sepeda motor ada sepeda. Kalau kita punya mobil ada mobil. Ya itu makanya digunakan akal dan pikiran. Karena aku yakin Allah itu melipat gandakan setiap langkahnya kita. Itu sudah. Saya yakin, keyakinan gitu saya. Maka tambah senang saya. Pokoknya selama masih hujan bisa saya lalui, banjir pun saya bisa lalui, berangkat saya. Untuk Ya itu sholat tadi, ke masjid untuk ya? sholat ke masjid. Akal dan pikiran kita yang dipakai. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk menutup ya, saya sebenarnya penasaran. Saat ini konsennya Koko ini di bidang apa? Pekerjaan yang paling banyak itu apa? Yang paling dominan setiap harinya? Jadi jual beli laptop itu. Jual beli laptop ya. Kalau untuk namanya di online apa namanya, Ko? Di online saya tokonya Fionata Laptop. Fionata Laptop. Laptop. Jadi itu di Facebook apa? Di Facebook, di Google, itu tinggal ketik keluar sudah. Oh, Masya Allah. Nanti mungkin saudara-saudara di Banyuwangi mau silaturahim ke beliau sambil bawa laptop, Bisa. di opname gitu ya. Sharing-sharing, Masya Allah. Banyak sekali yang kita dapatkan. Saya sendiri terus terang terinspirasi. Dulu waktu mau masuk Islam saya dapat info, katanya kabarnya mau masuk Islam di awal-awal, katanya mau ke Jember. Itu dulu. Kemudian setelah sekian lama kita hubungi Koko ini pas waktu sholat itu nggak bisa dihubungi. HP-nya sudah kalau ndak off ya ndak diangkat. Karena orangnya di masjid. Di awal waktu sudah ada di masjid. Masya Allah, Masya Allah. Malah sering di masjid rumah itu yang tidur di masjid apa? Orang musafir. Yang biasanya kan ada orang yang mesti yang bukakan masjid, nyalakan lampu, marbot ya. Itu malah sering keduluan saya dulu yang ke masjid. Gitu ya? Sering. Saya ngidupkan lampu, pintu-pintu, jendela tak bukakan semua. Masya Allah, Masya Allah. Terus
sampai masjid kotor itu saya yang bersihkan, karena saya yakin itu dari hal yang kecil itu pahala itu sudah. Makanya orang nyari pahala itu mudah kok, gampang. Masya Allah ya. Itu sudah ya. Kalau Koko, saya minta pesan terakhir ini untuk Saya itu anggap diri saya, itu saja. Saya tidak melihat profilnya dari apa, tapi nasihatnya itu dari mana saja. Itu pun tidak langsung tak telan, tapi tak punya dulu, tak kuliti, tak sapi, tak renungkan, tak sendiri, ternyata hasilnya baik. Oh, berarti ini baik untuk saya. Itu saya. Terutama hati ini jangan keras. terbuka ya, open wide. Itu dulu nak hati. Nah gitu. Dulu jadi sering dibilang sama temen, kamu ngapain keluar masuk hotel, kamu ngapain gonta-ganti pacar, kamu ngapain keluar masuk karaokean. Terus semua itu sudah tak lakoni. Keluar masuk hotel itu dulu sudah. Tapi begitu saya masuk Islam, semua saya. Karena apa? Dengan sisa umur kemarin ini mati. Malah saya sekarang ini berusaha menyiapkan hari mati. Makanya ketika orang ditanya, kalau kamu besok atau sekarang mati, kamu mau ngapain? Itu semua orang nggak ada yang bisa jawab. Saya yakin sudah, sampai kamu tanya sudah sekelasnya profesor, besok atau sekarang kamu mati, kamu mau ngapain? Nggak bisa jawab. Karena apa? Karena mereka belum mempersiapkan hari matinya. Beda sama saya itu sudah insya Allah sudah saya persiapkan. Dalam arti kata dosa-dosa besar yang sudah saya berusaha berani berbuat baik. Itu saja. Makanya orang kalau ditanya mati, nggak ada nih. Tapi kalau ditanya orang, andai kamu punya uang banyak, itu banyak jawaban. Aku pengen beli ini, beli itu, pengen jadi ini, jadi itu. Tapi kalau ditanya, andai besok mati atau sekarang, Anda mau ngapain? Mendiam tepat. Nggak bisa jawab. Karena mereka kebanyakan yang nggak bisa jawab, belum punya bekal untuk hari mati. Jadi untuk pesan-pesan kepada para mu'alaf, jangan berhenti untuk belajar terus. Artinya ini kan kabarnya Koko besok mau hadir di acara haul Habib Saleh Tambul. Jadi dalam rangka belajar juga ya. Ya, bertawasul, bertawasul. Coba cek masih jalan apa enggak? Pada begitu. Ya. Lanjut. Bertawasul. Ya, bertabarruk. Ya. Jadi mengambil keberkahan. Ya, keberkahan betul. Dari Allah dari perantara orang-orang soleh. Karena kan saya nyadari dosa saya itu sudah segunung, mungkin segunung Uhud. Tapi dengan beliau yang lebih keilmuannya sudah tidak bisa diragukan lagi sudah. Masya Allah, gitu. betul. Saya Baik. percaya itu sudah. Baik, Masya Allah, mabruk untuk saudara kita, saudara seiman kita. Kalau dulu saya menganggapnya beliau adalah saudara setanah air, sebangsa setanah air. Sekarang beliau lebih dekat dengan kita, yaitu saudara seiman, seakidah. Masya Allah. Doakan beliau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan keluarganya, anaknya sudah satu ya. Sudah satu. Dan insya Allah calon mondok ke Dalwa ya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki, kesehatan, umur. Itu saja saya punya niat, anak saya harus mondok. Amin, makbul, Masya Allah, luar biasa. Kalau ya ada satu lagi yang menarik itu, ketika motivasinya anak saya harus mondok, itu bagaimana kok? Ketika saya Muslim, dan ketika saya tahu ketika setelah mati perjalanan itu lebih panjang daripada kita hidup di dunia. Itu saja sudah. Jadi harus lebih maksimal dipersiapkan. Harus lebih maksimal dipersiapkan. Makanya saya bilang ke istri saya bilang saya nggak butuh anak saya menjadi ahli dunia. Saya nggak butuh itu sudah. Masya Allah. Karena ketika saya besok mati, jangan sampai anak saya datang ke kuburan saya, dia bilang, "Pak, saya sudah sukses, saya punya mobil, punya Alphard, punya bla bla bla, rumah, tanah. Saya nggak butuh itu, karena itu nggak nyampe ke kuburan saya di akhirat."
Bukan itu yang saya butuhkan, tapi doa dari anak soleh, kirim Al-Fatihah, Yasin, itu saja sudah. Masya Allah. Saya sudah di alam itu sudah senangnya minta ampun, sudah pengumuman, sudah lihat anakku mengirimkan ini itu yang tak butuhkan, bukan alpat, bukan tanah sehektar, bukan. Tapi Al-Fatihah dan doa ya. Al-Fatihah dan doa anak soleh. Masya Allah, Masya Allah, Itu saja. Masya Allah. Sangat terinspirasi kita. Sebenarnya kita saja yang Muslim kadang masih mikir bagaimana anak saya besok dapat pekerjaan, bagaimana makan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini salah fatal sebenarnya. Salah. Itu karena yaitu tadi itu ranahnya Allah sudah. Yang belum terjadi jangan dipikir sudah. Rezeki itu udah tanggungannya ya. Yang penting yaitu tadi waktunya sholat, waktunya kerja, sudah. Jangan dicampur aduk gitu saja. Makanya saya sendiri bersyukur bisa leluasa sholat daripada saudara-saudaraku mungkin yang sibuk kerja, yang sama atasannya sampai sulit untuk melakukan sholat. Nah itu makanya saya bersyukur betul dikasih keleluasaan gitu loh. Makanya saya manfaatkan betul. Sholat aja sudah, nggak usah sunah-sunahnya yang lain yang berat, yang wajibnya dulu. Tapi sudah. kalau bisa sunahnya, Kalau bisa lebih baik, lebih bagus itu sunahnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya ini menarik, ini perbincangan luar biasa, kita memetik banyak hikmah dan pelajaran juga inspirasi. Kan tapi sepertinya ini waktu juga sangat terbatas, kameranya sudah mati tadi. Ya, di situ sudah masih. Oh iya. Mungkin lain waktu kita bisa konsultasi, bisa silaturahim lagi ya Ko ya, meskipun lewat online dan lain sebagainya. Dan untuk di Banyuwangi, Anda mungkin mau silaturahim langsung dengan beliau, Masya Allah, nambah saudara. Betul. Nah, bisa. Pintu saya terbuka. Masya Allah, bisa langsung menghubungi Bisa sharing-sharing. beliau, ya. Dan Fionata Laptop. di Google bisa Sudah. dicari Fionata Laptop. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih kok sudah berkunjung ke Al Jalil 2. Ya. Dan saya sangat berbangga sekali karena dari dulu di awal waktu beliau silaturahim ke Al Jalil 1, beliau masih non muslim. Nasional Muslim itu pun masih bawa perempuan. Bawa cewek. Setiap minggu gonta-ganti. Gonta-ganti cewek, Gonta-ganti. ceweknya lagi Pak muslimah pakai jilbab lagi. Ada Masya pakai Allah. jilbab. Saya sampai mangkel kadang, wah ini kurang ajar bener ini. Tapi ya itu kuasanya Allah punya rencana buat saya. Saya ngikuti sesuai alir sudah wis. Air mengalir itu sudah Masya wis. Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin ini yang bisa kita perbincangkan dan semoga bisa menjadi hikmah tersendiri di balik apa yang kita sharingkan bersama. Demikian sekali lagi jazakumullah khairan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.